بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana hukumnya seseorang yang diinfus? Apakah orang yang diinfus tersebut berpuasa? Apakah sah puasanya? Tentu saja tidak. Infus ini batal ya. Ini kan dia memasukkan, mensuplai sesuatu. Orang kalau lemas diinfus jadi segar kan? Masuk sesuatu. Maka ini batal puasanya. Bagaimana hukumnya orang yang sengaja melakukan safar agar mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, padahal perjalanan safar itu bukanlah sesuatu yang urgen, misal seseorang tamasya. Loh, kalau lagi liburan Ramadan dan memang dia lagi pergi keluar kota, misal dia mengunjungi orang tuanya di Surabaya, di Medan, dari Jakarta, memang dia pergi ke sana, ya liburan pas, dihitung juga tamasya walaupun Ramadan, boleh saja dia batalin puasa, itu rukhsah, boleh, nggak ada masalah, tidak boleh diberatkan tentang masalahnya karena dia punya alasan untuk itu. Tentu lebih afdal untuk tidak berbuka puasa ya. Apakah ada pahala yang lebih besar daripada pahala puasa Ramadan? Kalau diurutkan pahala puasa apa saja yang pahalanya besar? Setahu saya tidak ada. Karena puasa Ramadan puasa wajib, ya kan? Puasa wajib, maka jelas-jelas ya tidak bisa sama sekali disamakan dengan ibadah puasa yang lain. Allahu a'lam. Gimana Pak Yoyo? Dibaca nggak nih? Saya pamit sama guru saya dulu. Baca sebagian ya. Saya pernah dengar pendapat salah satu ustadz di televisi bahwa kalau sudah mandi junub tidak perlu berwuduk lagi untuk melakukan sholat. Apakah itu benar Ustadz? Mohon penjelasan. Ada pendapat ulama masalah ini. Ada pendapat ulama yang membolehkan seperti itu. Allahu a'lam, tapi ada juga yang mengatakan lebih baik dia wuduk. Dan yang memberikan juga syarat kalau mereka sudah mandi tidak perlu wuduk lagi, dengan syarat memang tidak ada hal-hal yang membatalkan wuduknya. Tidak ngeluarin lagi cairan atau angin ataupun kotoran dari dua lubangnya, kemaluan dan duburnya. Kalau selama dia mandi, dia yakin itu, dia mandi maka bisa saja karena seluruh anggota tubuh sudah terkena dengan wuduknya. Tapi kalau dia khawatir, ragu, mungkin dia masih menggosok sabun di tempat-tempat yang bisa batalkan wuduk seperti kemaluan, maka ini sebagian dia wuduk. Allahu a'lam. Jadi pendapat kedua malah saya Allahu a'lam ya, saya pribadi lebih cenderung untuk tetap berwuduk. Apakah benar atau dibenarkan adanya doa ingin bertemu dengan Rasulullah SAW? Kalau ingin bertemu maksudnya apa di dunia ini tidak ada. Ingin bertemu tidak ada. Kalau ingin minta agar Allah memimpikan mungkin, Allahu a'lam. Tapi kalau bertemu di dunia tidak mungkin, karena Nabi SAW sudah meninggal. Ya, banyak orang tidak percaya dengan ini. Bahkan banyak orang yang sengaja menganggap Rasulullah SAW masih hidup. Ini kejahilan sebenarnya, nggak boleh kan? Allah SWT mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati hai Muhammad dan mereka juga mati, gitu kan? Dalam banyak ayat yang lain juga, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kematian Nabi Muhammad SAW. Jelas beliau akan meninggal dunia. Jadi tidak boleh diyakini bahwasanya Nabi SAW akan ketemu dengan kalau minta bertemu dengan Rasulullah di surga, bersama dengan beliau di surga itu lain. Karena memang ada banyak dalil yang menyebutkan tentang masalah itu, seperti misalnya ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya bersama dengan sponsor yatim seperti ini di surga. Jadi sangat dekat, gitu kan? Maka ini boleh kita meminta agar bersama Nabi SAW di surga. Bagaimana kita mempercayai jika seorang pemimpin satu majelis atau ustadz atau kiai orang biasa yang mengaku bertemu Rasulullah SAW dalam mimpinya? Kalau mimpi bisa terjadi, karena Nabi SAW sebutin kan disebutin. Kalau siapapun di antara kalian melihat saya dalam mimpinya berarti dia melihat saya. Karena syaitan tidak akan menjelma. Itu ada hadis. Berarti bukan mustahil seseorang. Bukan hanya kiai, bukan cuma ustadz. Orang biasa pun bisa mimpi. Bisa mimpi. Yang penting ciri-cirinya sesuai dengan apa yang telah disebutkan. Akhir-akhir ini jika bangun tidur atau ketika baca Quran, sholat bahkan sampai terbawa ketika di dalam sholat saya suka diganggu dengan munculnya bayang-bayang tanda salib. Hal ini sangat mengganggu saya sehingga saya selalu mengulang-ulang sholat tetap saja sama. Apakah saya terkena sihir atau hanya pikiran was-was saja? Karena saya sehari-hari hidup bekerja di lingkungan orang-orang Nasrani. Pernah coba diruqyah satu kali tidak ada efek apapun. Apakah harus diruqyah? Ini sihir. Dan sudah banyak orang yang seperti ini. Maka saya sarankan Anda sihir dan ruqyah pada ahlinya. Saya sudah berikan nomor-nomor telepon orang-orang yang diruqyah ya. Orang peruqyah itu. Kalau belum punya nanti yang bertanya silakan temui saya habis pengajian dan saya akan berikan insyaallah nomor teman-teman peruqyah. Pasti saya yakin ini memang ada beberapa teman-teman kita yang Nasrani, semoga Allah berikan hidayah. Mereka bukan sportif mendakwakan agamanya, tapi mereka menggunakan sihir. Ini banyak sekali terjadi. Dan kebanyakan bahkan ada pernah terjadi di Makassar,
Seseorang yang pernah belajar di pesantren bahkan sampai murtad dan terkaget semua guru-gurunya, ustadznya kok bisa? Setelah didatangin di ruqyah ternyata dia kesurupan dan kena sihir baik dari makanan ataupun minuman. Karena ibunya ternyata seorang Nasrani yang mu'allaf masuk Islam tapi pindah agama lagi gitu. Di saran saya ruqyah, dan ruqyah tidak cukup dengan satu kali dan harus ahlinya. Ya. Al-Baqarah 238, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berdiri karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Mengapa Allah SWT memberikan tempat terkhusus dalam kitabnya menjaga salat wusta, salat pertengahan? Itu haknya Allah, kita nggak bisa protes masalah itu. Allah mau milih salat mana yang lebih afdal, tempat mana yang lebih afdal, siapa yang menjadi nabi, siapa yang menjadi malaikat, itu Allah pencipta, maunya dia. Seperti kita lihat satu perusahaan, dia warna ini masjid misalnya, pembangun masjidnya mau warnain temboknya coklat, lampunya mau dipasang warna kuning, mau dipasang model lampu begitu, AC-nya seperti ini. Kita nggak bisa protes, ya maunya. Kita bisa berikan masukan iya. Kalau manusia, kalau Allah SWT tidak bisa, karena Allah lebih tahu tentang masalah hikmahnya gitu kan. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara 5 waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah. Mana dari 5 waktu sholat urutan fadilah sholat wajib lebih utama? Ini sudah saya jelaskan. Seputar sholat Idul Adha, bolehkah kita sholat tahiyat masjid? Ini sudah tadi ya. Seputar sholat Jumat, bolehkah sholat sunnah tahiyat masjid dan sholat sunnah wudhu ketika khutbah Jumat sudah dimulai, sementara posisinya baru datang ke masjid? Yang boleh hanya 2 rakaat, Anda pilih tahiyat masjid atau sholat sunnah yang lainnya yang disunnahkan. Wudhu kah, ya, sholat tahiyat masjid kah, atau sholat wudhunya, ya, ini dibolehkan, dipilih salah satunya. Yang jelas Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah melihat ada seorang sahabat masuk ke masjid, beliau sudah di mimbar. Orang itu mau duduk, kata Nabi SAW, sholatlah dulu. Dan ringankan sholatmu, diringankan 2 rakaat saja. Yang saran saya tentu diniatkan tahiyat masjid, karena umumnya pendapat ulama mengatakan yang disunnahkan adalah tahiyat masjid. Mohon penjelasan Ustaz yang rajih, 1000 tahun di akhirat surah Al-Hajj 47 atau 50.000 tahun di akhirat surah Al-Ma'arij 04. 2 ayat ini sering dijadikan senjata bagi non-muslim untuk membuat kontradiktif dan keraguan dalam Al-Quran. Tentu 1000 tahun adalah masa, ini memahami ayatnya dalam surah Al-Hajj 47 itu 1000 tahun sama dengan seukuran 1 hari nanti waktu dunia di akhirat gitu kan. Kalau 50.000 tahun ini jaraknya, ini dijelaskan dalam surah Al-Ma'arij itu, maka malaikat-malaikat itu naik menuju ke Allah dengan jarak 50.000 tahun. Jarak dari bumi ke langit sana 50.000 tahun. 1 hari nanti waktu akhirat 1000 tahun waktu kita di dunia. Begitu memahaminya. Anehnya saya kalau setiap sholat sering merasakan gemuruh suara dari perut yang membuat ana merasa menahan kentut di antara dubur, dan itu ini sebentar ana sebentar saya. Baik. Dan itu saya benar-benar rasakan gemuruhnya. Apakah boleh menahan kentut dalam sholat atau apakah saya diganggu jin khinzib? Bagaimana mengatasi godaan was-was tersebut, karena saya sudah ta'awud dan meludah 3 kali ke kiri, masih saja was-was datang untuk mundur membatalkan sholat. Ini tentu dilihat keadaannya. Kalau secara kejiwaan, secara fisik memang Anda memang merasakan mau buang air besar, maaf, mau mengeluarkan angin, mau buang air kecil, ini nggak boleh sholat. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian sholat dengan menahan 2 keburukan, maksudnya kencing dan angin serta buang air besar, ini nggak boleh. Biarpun sholat Jumat, kalau sholat Jumat pun yang dikhawatirkan kita ketinggalan, kalau sudah mau buang air besar nggak boleh nih, harus buang air besar dulu, dilarang. Buang air kecil juga begitu, maka dilarang oleh Nabi SAW 2 perbuatan ini, harus dibatalkan. Kalau ini memang kita tahu sendiri secara fisik, memang ini adalah kebutuhan saya tak habis makan, saya habis minum banyak, maka saya harus mengeluarkannya, maka ini batalkan, gitu kan. Tapi kalau ini was-was, yang artinya sebelum wudu tidak ada rasa apa-apa, pas sholat selalu terganggu seperti itu. Jadi hampir setiap sholat selalu begini, ini was-was syaitan, gitu kan. Dan ini harus dilawan, nggak bisa dilawan. Salah satu juga caranya adalah di ruqyah. Ini hampir sama tadi dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi saya sarankan untuk ruqyah. Bagaimana kalau kita kurang hafal secara persis bunyi hadisnya, tapi kita sampaikan garis besarnya dan maknanya saja, tanpa dilebihkan atau dikurangi maknanya? Boleh saja.
Tapi ulama hadis mengatakan disunnahkan menambah dengan au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan pas, tapi seperti ini kurang lebih, itu dibolehkan asal kita tidak niat mengarang-arang hadis tersebut. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Wali Songo di Indonesia? Soalnya hampir kebanyakan ibadah yang baru datangnya dari zaman Wali Songo. Saya sudah bilang tadi, Wali Songo sudah lewat, Allah yarham. Semoga Allah maafkan kalau mereka punya salah, dan Allah berikan pahala kalau mereka sudah berbuat kebaikan. Saran saya teman-teman sekalian, jangan tanya orang yang lalu. Firman Allah, tilka ummatun kad khalat, itu umat sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka punya apa yang mereka sudah dapatkan, dan kalian akan dapat apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Kata Allah, jangan banyak-banyak bertanya tentang orang masa lalu. Udah berlalu, ambil pelajaran yang baik dan tinggalkan yang buruknya. Kalau dia orang muslim, semoga Allah ampuni. Itu yang paling penting. Karena banyak orang melempar pertanyaan seperti ini, akhirnya ada orang yang tidak cocok dengan pemahamannya, lalu disalah-salahkan, orang sudah meninggal. Nggak boleh. Bagaimana caranya minta maaf? Gitu kan? Lebih baik kita mengatakan kalau mereka salah, Allah ampuni. Yang kalau mereka benar, semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Kan gitu. Itu lebih bijaksana kan gitu. Dan sekarang kita isi sisa umur kita dengan amal-amal soleh. Kita beribadah, kita beristighfar kalau kita salah dan seterusnya. Ya. Hadis surga di bawah telapak kaki ibu, apakah itu hadis lemah? Sudah saya jelaskan ini. Ini dilemahkan oleh para ulama, gitu kan? Tapi ada hadis-hadis yang memang hampir semakna. Yang jelas, yang kuat adalah hadis yang mengatakan waktu sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa yang lebih layak saya layani? Kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Lalu siapa lagi? Lalu dikatakan ayahmu. Ini hadis yang lebih kuat. Bagaimana menyikapi kondisi rumah anak yang jauh dari masjid? Sedangkan ada musola kecil dekat rumah, apakah tetap harus mendatangi masjid yang sesuai dengan sunnah dan meninggalkan musola? Kalau musola itu insya Allah tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang jelas ya, misal imamnya bacaannya tidak benar, ini kan tidak boleh ya. Kalau ada imam yang bacaannya ngawur salah, nggak boleh kita sholat di belakangnya, karena dia mengubah-ubah makna daripada ayat Al-Quran. Seperti saya kasih contoh hari orang baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, itu kan yang benar ya. Tapi kalau orang bilang Alhamdulillah, ini salah ini. Karena Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Orang bilang Alhamdulillah artinya kematian buat Allah. Ini maknanya berubah nih. Nggak boleh kita sholat di belakang imam yang salah bacaannya. Kalau kita tahu nih bacaannya salah, cari masjid yang lain. Kalau kita masuk masjid kita nggak tahu, baru kali itu nggak apa-apa. Karena ulama mengatakan sholat di belakang orang majhul hal, keadaannya tidak jelas, itu sah sholatnya. Masuk dalam hadis Nabi SAW, kalau imam sholat salah dalam sholatnya dan kalian benar, dia berdosa di hadapan Allah dan sholat kalian sah. Nah. Jika di saf ketiga di masjid, ketika sholat berjamaah ada satu tiang atau pilar, apakah kita harus membuat saf baru di belakangnya? Mengingat ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami dahulu menghindari tiang ini di zaman Nabi SAW. Atau bolehkah melanjutkan saf ketiga tersebut di samping tiang dengan alasan untuk mendapatkan fadilah saf di depan? Yang paling kuat pendapat ulama dalam masalah ini adalah makruh. Makruh sholat di antara dua tiang. Karena hadis Anas radhiyallahu anhu yang tadi disebutkan itu hadis sahih, adalah Anas bin Malik cuma mengatakan kami menghindari tiang di zaman Nabi SAW. Yang saya tangkap dari para ulama hadis dari hadis ini adalah yang pernah saya pelajari, kalau ini hukumnya makruh. Artinya kalau masjid penuh, nggak ada lagi tempat, kemudian ada tiang, antara tiang dengan tiang harus dibuat saf, maka dibuat saf di situ. Dibuat saf gitu kan. Kalau misalnya masjid masih luas, maka lebih baik kita jangan sholat di antara tiang-tiang itu. Bagaimana sebaiknya jika saya mengikuti sunnah Rasulullah SAW tapi bertentangan dengan tradisi orang tua dalam beribadah? Jalankan sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW. Ini bagaimana caranya? Siapapun dia, orang tua kah, keluarga kita kah, pimpinan kita kah, kalau bertolak belakang dengan wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah bagaimana? Ya kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang kalau Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum, mereka masih punya pilihan yang lain. Memang kita harus dahulukan, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saya melampaui orang tua kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia. Jadi kalau Nabi SAW perintahkan ya kita kerjakan gitu kan. Perempuan disuruh pakai jilbab oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW, ibunya bilang jangan. Mana yang diikutin? Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita tetap berbakti sama orang tua kita, tapi tidak boleh meninggalkan perintah Allah karena ini kewajiban. Beda kalau hak Allah sunnah, itu lain ya. Sudah pernah saya jelaskan masalah itu. Dalam sujud diperintahkan untuk memperbanyak doa. Apakah alhamdulillah termasuk? Termasuk. Doa dan zikir sama. Boleh kita membaca alhamdulillah. Saat Imam Bukhari mau menulis hadis Nabi, Imam Bukhari sholat 2 rakaat sebelum menulisnya. Sholat apakah itu? Ulama lebih cenderung mengatakan ini adalah Imam Bukhari mencari waktu sholat yang dibolehkan. Umumnya pendapat yang paling kuat mengatakan Imam Bukhari mencari masjid dan sholat tahiyat masjid. Umumnya. Ini pendapat yang lebih kuat, gitu kan? Ada juga sebagian mengatakan Imam Bukhari mengerjakan sholat sunnah wudu. Jadi beliau kalau terima hadis, beliau wudu, lalu beliau mengerjakan sholat sunnah wudu dan minta sekalian petunjuk sama Allah apakah hadis ini sahih atau tidak. Ini 2 pendapat yang paling kuat, tahiyat masjid atau sholat wudu. Tapi tidak ada sholat baru yang dikerjakan oleh beliau, rahimahullah. Ustaz, jika misalnya tertidur pada saat sholat subuh, bolehkah sholat pada pukul 7 ke atas? Boleh. Tetap malah harus kerjain, tidak boleh. Ini kan termasuk udzur ya, karena ketiduran. Tetap dikerjakan. Jam berapapun Anda bangun, kerjakan. Sama dengan lupa, dikerjakan kapan ingat. Hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat, dia kerjakan kapan dia teringat. Pada saat sholat subuh, apakah duduknya iftirash atau duduk tawarruk? Dua-duanya boleh, enggak ada masalah. Ini dua-duanya pendapat yang kuat dan kembali kepada dalil yang sama. Allahu a'lam. Artinya dalilnya dua-duanya bisa dijadikan sebagai pegangan. Jadi tidak perlu disalahkan yang mana tawarruk, yang mana iftirash di sini. Kapan Rasulullah SAW berdoa dan apakah selalu mengangkat kedua tangannya? Dalam riwayat-riwayat sahih Rasulullah SAW pernah berdoa angkat tangan, pernah juga berdoa tidak angkat tangan. Khusus untuk mengangkat tangan, beliau kerjakan misal di sholat istisqa, gitu kan, di kunut nazilah. Ya, Nabi SAW seringkali kelihatan, bahkan beliau kelihatan mengangkat tangannya ke langit sampai kedua ketiak beliau kelihatan. Ini ada riwayat yang menjelaskan pada saat sholat istisqa minta turun hujan. Nabi SAW juga seringkali berdoa tidak mengangkat tangan, seperti misalnya pada saat mendoakan Abdullah bin Abbas, ya, sepupu beliau. Beliau sambil menepuk dadanya sambil mengatakan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang faham, ulamanya muslimin lah ya, orang yang faqih gitu. Itu Nabi SAW tidak angkat tangan tapi malah memegang dada ya Abdullah ibn Abbas, dan sering kali Nabi SAW mendoakan tanpa angkat tangan ya, jadi semuanya insya Allah tidak ada masalah, tergantung keadaan. Apakah boleh berdoa sewaktu sujud dalam waktu yang lama pada saat sholat fardu? Boleh ya, tapi di sini kalau ada jadi imam dianjurkan untuk tidak berlama-lama, karena Nabi SAW pernah mempercepat sholat beliau, sholat wajib ya, itu pada saat beliau mendengarkan ada tangisan anak kecil di saf wanita. Maka waktu beliau selesai salam, beberapa sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya, kok Anda buru-buru sekali? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di belakang, maka saya khawatir ibunya terganggu sholatnya, saya percepat sholatnya. Dan juga pernah dalam riwayat Bukhari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kalau sholat, beliau sholat berjamaah sama Nabi SAW, lalu pulang di kaumnya jadi imam, sholat lagi. Sholatnya lama, sampai ada pernah anak muda masuk, gitu kan? Kemudian begitu lihat ikut berjamaah saf, di dalam saf Mu'adz bin Jabal masih lama, dia punya hajat tuh, dia berhenti dari jamaah, dia sholat sendiri, kemudian dia keluar dari masjid. Selesai bubar sholat, orang-orang lapor, wahai Mu'adz, tadi ada orang masuk anak muda, berhenti sholat, dia berhenti lalu dia keluar, dia tidak ikut sama kamu berjamaah. Kata Mu'adz, itu orang munafik tuh, kok bisa batalin sholat berjamaah? Lapor kepada Nabi SAW, dilapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi malah menegur Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi SAW? Afattanu anta ya Mu'adz, apa kau ini penyebar fitnah hai Mu'adz? Mana kau dari sabbihisma rabbikal a'la? Kalau lagi berjamaah ya, dibaca-baca surah-surah yang kira-kira meringankan. Ada orang tua, ada orang punya udzur, ada orang yang buru-buru. Maka kalau berjamaah, kalau anda mau lama-lama sujud, saya sarankan di tahajud, duha, silahkan bebas. Itu waktu-waktu yang panjang. Bahkan Allah mengatakan lailan tawila, gunakan malammu yang panjang itu untuk sujud, untuk berdoa, untuk berzikir, baca Quran, silahkan habisin semuanya. Maka itu boleh. Kalau berjamaah ini lebih baik jangan mengganggu orang lain, kesian ya orang-orang itu. Istri saya setelah melahirkan dan bersih dari nifas melakukan suntik KB dan malah mengeluarkan darah seperti darah haid. Sudah hampir 20 hari selama itu pula istri saya tidak mengerjakan sholat karena takut darah kotor. Saya sebagai suami harus bagaimana menyuruh istri saya sholat atau menunggu sampai bersih? Mohon penjelasannya Ustaz. Selalu kalau kasus seperti ini saya suruh kembali kepada dokter.
Apa pendapat dompet dalam masalah ini? Apakah ini memang karena pengaruh suntikan KB sehingga masa haid yang semestinya jatuh pada tanggal bulan depan maju? Dokter lebih tahu tuh, dia bisa menilai. Kalau dokter mengatakan ini termasuk darah haid, maka itu darah haid, hitung darah haid. Tapi kalau dokter mengatakan ini hanya karena proses ya pengaturan hormon atau karena pengaruh suntik, maka ini dihitung istihadha. Istihadha itu berarti darah menyerupai haid. Ini cuma dia bersuci pada saat dia mau sholat, kemudian dia sholat. Umumnya kata ulama lebih afdol dia mandi setiap kali mau sholat. Dan ini hukumnya tetap puasa, tetap sholat, dan tetap halal berhubungan dengan suaminya. Karena ini adalah istihadha. Allahu a'lam. Baik, ini saya pilih pendapat terakhir aja ya. Pertanyaan terakhir. Baik. Saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan bid'ah. Saya takut mati nantinya dikubur dengan ritual bid'ah. Apakah saya kena dosanya jika saya mati dikubur dengan ritual bid'ah? Tentu saja Anda tidak kena insya Allah ya, tidak kena selama memang Anda ini sudah niat ya. Biasanya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan jaga itu. Akan jaga diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga ya. Dan ini memang selama kita hidup ada baiknya teman-teman sekalian menulis wasiat. Tulis wasiat. Wasiat saya kalau saya meninggal maka saya minta dikuburkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, atau saya minta saya diurus oleh yayasan ini. Misalnya kita tahu ada yayasan yang baik, kita datangin minta tolong ada wasiat saya kalau saya meninggal saya tolong dimandikan di sini, teman-teman urus. Karena sekarang kan alhamdulillah setiap yayasan-yayasan sosial ini yang sudah mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka punya ambulan gratis, mereka punya ngurusan jenazah yang gratis. Itu perlu, penting itu ya. Karena memang ini bagus, ini tanda keimanan, supaya jangan sampai kita nanti malah ya sama saja dengan orang-orang umumnya dilakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Ada satu kerabat saya meninggal, lalu saya diminta datang, saya mandikan. Alhamdulillah saya sempat mandikan. Maka saya mandikan dengan cara sunnah Rasulullah SAW, membersihkan, saya ajak beberapa kerabat saya, kebetulan kerabat saya juga gitu ya. Kemudian kami mandikan, ternyata waktu dikeluarkan dari ruangan yang kami mandikan itu, karena beliau tokoh masyarakat waktu itu, kemudian dikeluarkan sudah disiapkan kain kafan. Saya pikir sudah ngikutin sunnah Nabi, kan gitu. Laki-laki kan membutuhkan 2 lembar kain kafan, perempuan membutuhkan 4 lembar, gitu kan. Itu tinggal dililitkan di badannya, kemudian sudah selesai. Cuma seperti itu. Ternyata ini oleh masyarakat dibuatin baju, digunting kain kafan itu, dibuat seperti baju, kemeja. Kemudian ada tulisan-tulisan, saya nggak ngerti tulisan apa dalam bahasa Arab, tidak sempat saya baca, dibungkus dengan cepat, dipakein. Belum sempat saya tegur, sudah langsung dibungkus, lalu kemudian dikafani dengan itu. Ini sebenarnya tidak ada sunnah Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian. Ada orang juga yang ngawur kadang-kadang harus beli kain kafan dari Mekah. Pergi umroh, beli, rame-rame itu. Saya nggak tahu keyakinan dari mana nih. Kemudian disiram dengan air zam-zam, ini berkeyakinan nanti akan dipakai kain kafan dia. Kalau Anda bersaleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ibadah, kita meninggal di sebuah tempat tidak ada yang urus, jenazah kita dimakan dengan binatang buas, tetap mulia di sisi Allah, bukan dari kain kafannya. Kan begitu dalam Islam ya. Walaupun Anda bubuhi dengan air zam-zam 7 galon, gitu kan. Kalau maksiat tetap aja sama, gitu kan. Tetap aja masalah. Jadi coba fahamin ilmu agama dengan wahyu teman-teman sekalian. Jangan dengan hawa nafsu kita, ini bahaya ini. Kita punya panduan sudah jelas. Rasulullah SAW menekankan kepada kita sebagai penutup, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka kecuali sudah dijelaskan buat kalian. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Allahu a'lam. Baik, sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, dicatat pahala dan ditambahkan di timbangan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang tidak ada utang dilunasi utangnya, semua yang pernah berbuat dosa di tempat ini terutama yang hadir, dan kedua orang tua kita semuanya, seluruh muslimin dan muslimat di luar sana yang masih dan sudah meninggal diampuni semua dosa-dosanya, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya malah mengganti semua dosa kita dengan pahala. Seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan hati, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, dan malaikatnya juga hadir di majlis ilmu yang mulia ini agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.